Jadi sepanjang hidupnya Nabi Yahya ini mengambil seruan Allah agar kemudian berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jadi Nabi Yahya itu berpegang teguh kepada hukum Taurat sepanjang hidupnya dan mendakwakan hukum Taurat kepada kaumnya untuk agar supaya kaumnya itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu ajaran Taurat. Makanya ketika dia datang kepada Bani Israel, dia tidak membuat hukum baru. Dia tidak kemudian membentuk sebuah ajaran baru di luar daripada pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Melainkan beliau, Nabi Yahya ini menjalankan syariat, menjalankan perintah, aturan mainnya hukum Taurat. Dan itu digalakkan kepada Bani Israel. Ini yang saya terangkan tentang Nabi Yahya. Jadi sosok Nabi itu tidak asal-asal, apalagi seorang Rasul. Tidak semua kemudian kayak misalnya di dalam Kristen, murid Yesus disebut Rasul. Itu nggak cocok itu. Tidak cocok murid Yesus itu disebut Rasul. Karena yang disebut Rasul itu adalah wakil Allah. Wakil Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi untuk menyampaikan risalah. Itu. Sementara murid-murid Yesus itu bukan wakil Allah. Mereka bukan utusan Allah. Mereka hanya murid dari utusan Allah. Itu yang perlu dipahami ya, supaya jangan selalu memplesetin istilah-istilah prinsip di dalam Islam. Murid Yesus itu bukan rasul. Murid Yesus itu ya sebagai murid, dia manusia biasa. Dia tidak punya predikat rasul. Kalau kemudian teman Kristen pingin kali agar murid-murid Yesus ini mendapatkan predikat khusus, ya ambil kata lain, cari kata lain. Jangan menggunakan kata rasul. Karena kata rasul itu tidak sepadan, bukan pada tempatnya. Itu bukan pada tempatnya. Kata rasul dinobatkan kepada murid Yesus itu bukan pada tempatnya. Tidak sesuai. Karena kata rasul itu hanya milik Islam. Kata rasul itu munculnya hanya di dalam Al-Quran. Tidak dimiliki di kitab-kitab lain. Sehingga harus dipahami berdasarkan asal kata. Rasul itu apa? Kalau sudah tahu rasul itu apa, jangan sembarangan kemudian dinobatkan kepada orang. Sehingga Paulus pun disebut rasul. Markus juga disebut rasul. Lukas juga disebut rasul. Padahal mereka bukan rasul. Mereka adalah orang yang kemudian melakukan penyelidikan terhadap apa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian Paulus adalah orang yang menginginkan mendapatkan pengikut dari kalangan non-Yahudi agar non-Yahudi mengikuti ajarannya, di mana ajarannya bertolak belakang dengan ajaran para nabi. Ya, jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, khususnya Pak Jenaibaho, kata rasul itu tidak bisa sembarangan dinobatkan kepada orang lain di luar daripada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabian, risalah kerasulan. Itu nggak boleh sembarangan. Makanya kami umat Islam itu kadang geli-geli sendiri gitu ketika dikatakan Rasul Paulus. Ya ada rasa-rasa pingin muntah. Ya ketika mendengarkan itu diberikan kepada Paulus. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Nah, tuh. Jadi ada pangkat yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang disebut rasul mereka. Jadi kalau tidak ada pangkat dari Allah kemudian disebut rasul, itu timpang. Itu timpang. Laksana di gereja ada yang dikatakan pendeta, ada dikatakan pastor. Kemudian julukan itu, pangkat itu diberikan kepada orang yang tidak sesuai, maka orang lain akan tertawa. Orang yang mengerti tentang kata pendeta dan rasa kata pendeta, makna kata pendeta, lalu kemudian kata itu diambil serampangan, diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan rasa daripada kata pendeta itu sendiri, maka penganut daripada ajaran yang memahami kata pendeta itu akan tertawa, akan geli rasanya. Begitulah kami umat Islam. Ketika seorang Paulus, ya, itu disebut rasul, geli rasanya, geli-geli apa gitu ya namanya, geli-geli cendol lah gitu. Silakan Bang. Oke, begini ya.
Ya, silakan Pak, silakan. Nah, yang saya tahu ya tentang kata yang tidak bisa dijelaskan sembarangan hanya ada satu, yaitu Yahweh, yang ditulis menurut 4 huruf. Seperti juga yang tertulis di kitab Taurat. Janganlah menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat. Hanya satu-satu kata saja yang tidak boleh disebut secara sembarangan. Apa hebatnya rasul? Apa hebatnya nabi? Toh juga nabi sama dengan manusia pada manusia genetika. Tidak ada istimewanya. Satu-satunya kata yang tidak boleh disebut secara sembarangan hanyalah satu nama, yaitu Yahweh, YHWH. Nah, orang Yahudi pun tidak mau mengatakan namanya secara langsung. Agama-agama Yahudi saking sakralnya itu. Lain dengan rasul. Rasul itu apa? Hanya predikat, kapasitas. Predikat itu apa? Kata sandang. Nah, kata sandang itu siapa yang menyandang? Yaitu murid Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan rasul begini-begini, nah itu tidak tahu dari mana dalilnya. Apakah memang Al-Aswiti berkata seperti itu melarang? Mana lebih tinggi, rasul dengan Al-Aswiti? Jadi tidak ada larangan tentang kata rasulkah, nabikah. Itu semua hanya predikat yang berasal dari kata sandang. Nah, kata sandang itulah ada yang menyandang. Oke? Nah, nabi disandang oleh para orang yang dipilih oleh Tuhan. Demikian juga rasul disandang oleh para murid Yesus yang ditunjuk dari 12 murid. Itulah pemahaman tentang rasul. Apakah itu rasul, apakah itu nabi, itu kata sandang. Jadi bukan kata-kata, silakanlah cari di kamus itu kata sandang. Oke? Barangkali begitu penjelasannya. Tetapi kalau nama Yahweh itu memang sakral. Tidak boleh disebut secara sembarangan jikalau tidak dengan hormat. Demikian. Lanjut. Jadi gini, saudara saya ya, Anda mengatakan apa hebatnya kata Rasul itu. Nah, bukan masalah hebat atau tidaknya, Pak. Maukah Anda itu maling ayam digelari dengan gelar pencuri, dengan gelar pastor? Pasti Anda tidak mau, karena tidak relevan, tidak cocok, bukan pada tempatnya. Kata Rasul itu bukan hanya sekedar gelar biasa. Kata Rasul itu adalah gelar yang diberikan kepada yang memang punya kompetensi dari Allah, yang ditunjuk oleh Allah. Mereka lah yang punya hak kemudian untuk digelar sebagai Rasul. Gak sembarangan kata Rasul itu. Kalau kemudian di dalam agama Anda menganggap itu adalah hal yang biasa, nah ini mulai sekarang harus belajar itu. Supaya ngerti gitu. Supaya tahu bahwa kata Rasul itu ternyata tidak boleh sembarangan dinobatkan. Walladina yu'zuna Rasulullah. Tidak boleh asal-asal kemudian diberikan nama Rasul itu kepada orang sembarangan. Gak bisa. Ada kaidah tersendiri. Ada level-level yang harus dilalui. Dan itu bukan dari hasil belajar, Pak. Bukan dari hasil menulis. Bukan karena dia menuliskan, lalu kemudian dia bisa berkhotbah, lalu kemudian dia itu disebut sebagai Rasul. Tidak. Seorang Rasul itu pangkat yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi kepada oknum tertentu. Ya, nggak boleh sembarangan kemudian, oh dia ini penulis, mengajarkan sesuatu yang baik, dia mengajak manusia pada keselamatan, maka disebut Rasul. Nggak kayak begitu. Kalau Anda ingin memiliki konsep sendiri, ya memberikan predikat atau lambang atau apapun kepada orang lain seenak yang Bapak mau, silakan ambil istilah lain di luar daripada kata Rasul. Selama menggunakan kata Rasul, itu akan menjadi cibiran, Pak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Jadi yang dikatakan Rasul, orang yang mendapatkan wahyu. Yang dikatakan wahyu itu adalah kalamullah. Yang dikatakan kalamullah itu adalah firman Allah. Yang dikatakan firman Allah bukan karangan manusia. Yang dikatakan karangan manusia itu bukan perintah, bukan aturan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi keinginan-keinginan sendiri yang kemudian keinginannya itu ingin dijadikan sebagai standar di dalam berperilaku terhadap orang per orang.
Itu yang terjadi. Dan itu diakui oleh Paulus. Aku menuliskan bukan karena firman Tuhan, tetapi atas dasar kehendakku ingin bermegah. Begitulah huruf-huruf yang kutuliskan dengan tanganku sendiri. Aku menjerat engkau dengan tipu daya dan seterusnya. Dalam kelicikanku dan seterusnya. Itu bukan rasul. Yang dikatakan rasul itu seperti Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan seorang rasul, seorang nabi, itu ada pangkat, ada penyerahan, ada pengesahan dari yang mengutus. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israel. Ada pengesahan khusus, wakalu, dan ketika kemudian Nabi itu berkata, ya, maka Nabi itu hanya menyandarkan perkataannya terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Itu baru Nabi, itu baru Rasul. Seruannya kepada Rasul. Makanya dia bilang, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Itu baru Rasul. Karena dia menyeru atas perintah Tuhan. Musa menyeru, ya Bani Israel, ya, inni Rasulullah ilaikum. Itu baru Rasul. Tapi kalau Paulus disebut Rasul, siapa yang mengutusnya, Pak? Kapan dia mendapatkan wahyu dari Allah? Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala saja kagak. Jadi tidak relevan istilah yang diobatkan kemudian oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala diambil, didudukkan kepada orang yang bukan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sahabat Kristen tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus kenapa kemudian orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diambil pangkatnya, didudukkan kepada orang-orang yang bukan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang perlu dipahami. Kedua, ketika Bapak mengatakan hanya satu nama yang tidak boleh disebut dengan sembarangan, yaitu YHWH. Sehingga orang Yahudi menyebutnya Hasem. Orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan Adonai atau Eloh. Tapi faktanya di lapangan, Pak. Faktanya di lapangan. Dengan bangganya kemudian orang yang tadinya menyebut anak Maria dengan menggunakan bahasa Yunani mengatakan bahwa nama YHWH itu adalah Yesus. Wow, keren. Ini pelanggaran berat, Pak. Ketika dikatakan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nama Tuhan yang tadinya disakralkan, itu kemudian dipanggil dengan sebutan Yesus. Keren itu. Dipanggil dengan sebutan Yahweh. Dipanggil dengan sebutan Yehova. Dipanggil dengan sebutan sembarangan. Yang tidak kemudian sesuai dengan kaidah yang ada. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Sekarang Tuhannya dipanggil dengan sebutan Bapa. Tuhannya dipanggil dengan sebutan Yahweh. Tuhannya disebut dengan Yesus malah. Ini kaidah mana yang dipakai? Prinsip keilmuan yang mana yang digunakan? Disiplin ilmu yang kayak mana yang dipatenkan? Untuk kemudian nama Tuhannya Bani Israel, yang adalah Eloah Alaha, berubah menjadi Yesus. Ini poin penting, Pak. Kalau Bapak mengatakan, oh, boleh sembarangan loh. Kenapa justru kemudian namanya dirubah menjadi Yesus kalau begitu? Ya. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Nama yang mana? Nama Yesus. Oh, salah. Yesus tidak pernah mengajarkan nama pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan, dengarlah wahai Israel, Yesus Tuhan kita. Yesus kita itu esa. Nggak ada itu, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak berbicara sebagai narasumber Kristen, harus punya kaidah, punya rumusan-rumusan. Layaknya saya berbicara mengenai kata rasul, ada rumusan, ada kaidah. Saya nggak boleh mengada-ngada. Makanya dalam Islam diajarkan bahwa Ruhul Kudus itu adalah datang membimbing manusia, mengajarkan tentang poin-poin kebenaran melalui Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut roh. Wahyu. Itulah yang menyertai umat Islam selama-lamanya sampai di akhir zaman. Kalau Bapak ya bicara seperti ini apa adanya. Kenapa?
mana tidak ada rel yang dijadikan sandaran untuk mendudukkan pijakan Anda berkata, pijakan Anda berbicara, patokan Anda menyampaikan sesuatu itu tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena memang tidak ada pembimbing Anda. Yang Anda katakan Roh Kudus itu yang mana? Dan Roh Kudus itu membimbing Anda, membisikkan Anda dengan cara apa? Misalnya nih, dalam Al-Quran diterangkan, wakalu misalnya, ada perintahnya, dan katakanlah, ya, katakanlah, kata Al-Quran. Ada perintah. Maka apa yang terjadi? Kami mengatakan. Nah sekarang kalau misalnya Roh Kudus yang ada pada diri Bapak, Roh Kudusnya itu berbicara melalui apa coba? Apakah dia membisikkan? Kalau membisikkan dan orang Kristen mengaku punya Roh Kudus sebagai pembimbing, bukan yang tertulis layaknya Al-Quran, maka pertanyaan saya, Roh Kudusnya kenapa di antara Katolik bisikannya beda? Protestan. Roh Kudusnya kenapa di antara Kristen dengan Katolik, dengan Advent, dengan Protestan, kok bisikannya beda-beda? Antara satu sekte menghina sekte yang pakai lipstik. Yang pakai lipstik menghina yang tidak pakai lipstik. Ya kan muncul sekarang itu. Antara pendeta satu dan pendeta lain, hujat-hujatan satu sama lain. Dan itu lagi ramai, pusing saya dengarkan. Lalu kemudian Roh Kudus itu kemana? Kalau Al-Quran jelas, ketika ada ulama yang keliru, ketika ada ustadz yang salah, ketika ada habaib yang menyeleweng, maka patokannya kembali kepada Roh Kudus. Apa itu? Al-Quranul Karim. Apa yang Al-Quran katakan tentang yang mereka perselisihkan? Itu solusi. Nah kalau pendeta dengan pendeta ribut, kembali kepada siapa? Ayo. Mau kembali kemana? Mau kembali ke kitab mereka beda. Mau kembali ke Roh Kudus mereka membimbingnya dengan cara-cara yang berbeda. Ada lagi perintahnya, jangan engkau membuat patung. Tapi apa yang terjadi? Gereja-gereja mereka penuh patung. Jadi kemana Roh Kudus, Pak? Itu makanya aku bilang, berbicara mengenai kaidah, Rasul, Nabi, nggak boleh sembarangan. Kalau pingin kali Paulus itu memiliki pangkat, ya mungkin apa pangkat yang paling tinggi, yang paling bagus? Misalnya jenderal. Ganti aja pakai jenderal. Jangan pakai rasul, nggak cocok. Atau panglima, atau saudagar, atau apa yang paling bagus lah pokoknya yang menurut Anda. Jangan ngambil sebuah kaidah bahasa, di mana kaidah bahasa itu punya poin, punya keteraturan yang merupakan sumbernya dari Sang Pencipta. Keliru nantinya tuh. Ya kalau misalnya boleh jenderal, sebut aja Jenderal Paulus atau presiden yang paling bagus, Presiden Paulus. Jangan katakan rasul, nggak nyambung.